Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur. Dan kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Oke, sekarang kita lihat langsung saja seperti apa posisi problem caturnya. Ini dia. Iya Sobat Catur, jadi problemnya seperti ini. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di D6, kemudian menteri di E6, lalu benteng berada di F3, dan sebuah perwira gajah luncur ya, atau seluncur lah, apa itu ya, terserah Anda, di mana tempatnya yang berbeda ya, beda-beda namanya, berada di D5, luncur atau gajahnya ya. Sementara untuk posisi buah hitam, rajanya berada di H1, kemudian benteng atau rok berada di H2, lalu kuda di G1, dan sebuah pion berada di F4. Arah pion ke bawah ya, dan terhalangin oleh benteng putih. Oke Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik, lalu temukan kunci jawaban dan solusinya seperti apa. Dan bila Anda jeli dan teliti, tentunya akan cepat diketemukan. Ingat, jika Anda langsung melihat kunci jawabannya, berarti Anda kalah. Iya, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Anda sudah bisa memecahkannya ya, karena ini cuma 2 langkah. Masalah kesulitan tergantung kemampuan catur dan skill berpikir Anda untuk menjalankan buah caturnya. Baiklah Sobat Catur, untuk beberapa saat saya akan mencobanya dulu dengan analisa ya. Siapa tahu saja mendapat gambaran atau tanda-tanda untuk bisa memecahkan lebih cepat. Di langkah pertama ini kita coba dengan benteng ke H3 dan langsung membuka open skak oleh gajah. Buat hitam mudah saja untuk menghalanginya, yaitu pion turun ke F3, dan apabila gajah memakan tentunya sudah siap kuda hitam juga bisa memakan gajah. Dan arah ini buat putih gagal. Analisa berikutnya kita coba benteng dengan memakan pion hitam F4 dan tetap langsung membuka open skak oleh gajah. Dan buat hitam ini juga mudah untuk menutupi dan menghalanginya ya, bisa dengan kuda ataupun dengan benteng ke G2. Kalau di langkah kedua menteri melakukan sekak ke E1, ini raja dengan mudah juga ya menghindar ke G2. Di analisa kedua ini putih gagal lagi. Lanjut, bagaimana kalau benteng ke F1 dan juga langsung membuka skak ya, open skak oleh gajah. Ini tetap ya, pion F4 ini akan turun ke F3 dan menghalanginya. Sama kayak yang seperti tadi di analisa pertama. Putih fail again, gagal lagi. Oke, kita kembali. Oke Sobat Catur, untuk analisanya saya rasa cukup segitu saja. Sekarang seperti biasa, saatnya kita bongkar dan kita buka kuncinya dan solusinya seperti apa. Yuk kita lihat sama-sama. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, ditekan belnya, loncengnya, di komen kalau Anda suka ya. Thank you. Iya Sobat Catur, di langkah pertama kuncinya yaitu ada pada menteri. Arahnya kemana? Ya, jika Anda menyebutnya arahnya ke H3, itu adalah benar dan tepat. Menteri ke H3 ini tidak melakukan sekak, tetapi dikorbankan. Coba kita lihat. Apabila menteri putih H3 ini tidak dimakan oleh benteng ataupun kuda, tetapi benteng putih yang dimakan oleh kuda, maka ini skakmatnya di langkah kedua oleh menteri ke F1. Iya, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kuda ke E2 ya, tidak memakan benteng, juga tidak dimakan menteri. Nah, ini langkah keduanya tentunya benteng yang akan masuk ke F1 sekaligus open skak ya, double sak oleh benteng juga, oleh gajah juga. Dan langsung checkmate. Ya, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau menterinya yang dimakan oleh benteng hitam? Dan tentunya eksekusi di langkah kedua adalah benteng putih memakan benteng hitam H3 dan juga sekaligus double skak ya, oleh benteng juga oleh gajah.